Guys, mungkin kalian ingat ya, sekitar 11 bulan yang lalu, Sharp itu merilis produknya di Indonesia, yaitu Sharp Aquos Sense 8. Dan produk tersebut udah pernah kita review. Nah, tepat di hari ini guys, akhirnya Sharp juga mengeluarkan produk terbarunya mereka, yaitu Sharp Aquos R9. Dan lebih spesialnya lagi guys, Doski ini menggandeng Leica dan pakai lensa Leica Hector. Kira-kira semenarik apa handphone ini guys? Karena menurut gue sih kameranya ngeribet nih bro. Gak usah lama-lama, langsung aja kita review brother. Pertama-tama yang bakal kita bahas guys, mulai dari desainnya dulu nih. Nah kali ini Aquos R9 itu hadir dengan material glass untuk bagian belakang dan pakai yang namanya Corning Gorilla Glass Victus 2. Kemudian bagian layar depannya guys dilapisin juga sama Corning Gorilla Glass 5. Sementara untuk frame-nya nih dia pakai yang namanya aluminium frame. Menurut gue pribadi ya, penggunaan material kaca kayak gini sih bikin handphone itu kelihatan premium gak sih guys? Kalau misalkan kita lihat ataupun kita genggam nih. Cuman buat tangan-tangan yang mudah keringetan, ini kalian perlu hati-hati banget sih guys. Karena penggunaan kaca kayak gini itu bakal ngebikin lebih licin waktu kita genggam nih. Dan perlu kita perhatiin juga ya adalah noda sidik jari nih yang gampang nempel di bagian bodi belakangnya. Tapi untungnya sih ya Sharp tuh udah ngasih yang namanya silicone case dalam paket penjualannya guys. Tapi lu kira-kira nyangka gak sih guys? Walaupun dilapisin sama full glass, Aquos R9 ini tuh udah tersertifikasi IP68 yang tahan air dan juga tahan debu. Bahkan ya doi juga udah dapat sertifikasi MIL STD 810H loh. Nah di paket penjualannya Sharp juga baik banget nih guys. Karena kalian akan dapat yang namanya tuh adapter charger, port Type-C, kabel C2C ya. Terus dapat juga earphone kabel jack audio 3,5 mili. Dan kalian juga akan dapat 2 buah converter mobile. Yaitu satu converter Type-C to jack audio 3,5 mili. Dan satu lagi adalah converter Type-C to Type-A. Gila banget sih ini lengkap bro. Nah, gue rasa paket pembelian yang lengkap kayak gini wajib banget sih guys, dicontoh sama brand-brand lain gitu ya. Jangan cuma ngasih kabel aja dengan embel-embel eksklusif terus ngasih cashback, ternyata cashbacknya cuma bisa dipakai buat beli aksesoris gitu. Jangan ya dek ya, jangan. Gitu bro. Oke, lanjut lagi ya guys, karena ada beberapa part nih yang belum kita bahas nih. Masih di bagian desain, yang cukup menarik waktu gue lihat nih adalah desain dari modul kameranya guys. Yang mana ini bentuknya tuh oval atau lonjong kayak gini nih. Dengan dikelilingin sama list warnanya tuh silver. Ditambah lagi ya penempatan kamera yang dibuat secara menyerong. Ini nampilin kesan yang nggak biasa banget sih untuk smartphone Android. Kemudian buat warna greennya ini loh guys, gue cukup suka banget sih. Karena nggak terlalu terang warna hijaunya, terus lebih cenderung gelap gitu. Jadi lebih maco banget nih bro kalau dipakai sama laki-laki nih. Atau mungkin buat kalian yang perempuan nih, lu bisa banget ambil warna putih kayak gini aja nih Neng. But overall menurut gue sih tampilan ataupun desain dari Aquos R9 ini premium banget ya guys. Kalau kita lihat nih di bagian belakang, kemudian di bagian depan ini materialnya kaca guys. Kemudian ini solid banget bagian framenya karena dibuat dari aluminium. Dan kalau kita lihat lagi nih guys, dari desain modul kameranya, ini unik banget menurut gue karena bentuknya tuh oval. Kemudian ada listnya silver juga guys di bagian sini yang ngebikin jadi mewah gitu bro. Oke, dari bagian desain sekarang kita bakal move lagi guys untuk ngebahas key selling point dari smartphone ini, yaitu bagian layarnya bro. Nah kalau kita ngomongin layar ya, Sharp Aquos R9 ini ngebawa layar seluas 6,5 inci. Pakai panelnya tuh Pro IGZO LTPO OLED guys. Panel yang selalu jadi andalan si brand Sharp ini. Karena selain bisa nampilin konten yang secara baik gitu ya, layar ini juga terbilang efisien loh guys. Untuk resolusinya Full HD Plus 1080 x 2340 pixel, rasionya di angka 19,5:9. Nah kalau soal ketajamannya, ini tingkat kerapatan pixelnya tuh di angka 396 ppi. Dan menurut gue sih ini cukup bikin gambar tuh kelihatan tajam ya guys. Dan nggak cuma itu aja nih, untuk Aquos R9 kali ini ya, Sharp tuh menawarkan refresh rate layar yang tinggi, nyampe 240 Hz, yang mana ini jadi idaman para gamers banget sih bro. Karena animasi game tuh jadi kerasa halus banget ya, nggak ada cerita ghosting ataupun layar patah-patah, dan kalian juga nggak perlu repot-repot ganti refresh rate-nya. Karena doi ini udah pakai yang namanya layar LTPO guys. Jadi secara adaptif itu bisa menyesuaikan refresh rate berdasarkan kebutuhan kita nih. Kalau lagi scrolling santai, slow aja guys, refresh rate-nya bakal turun supaya lebih hemat daya. Kemudian kalau lagi intense gaming, ini refresh rate-nya juga bakal otomatis naik biar gameplaynya tuh tetap mulus bro. Dan kalian juga bisa nih atur sesuai kebutuhan kalian. Kira-kira aplikasi apa aja sih yang akan dijalankan di refresh rate yang tinggi gitu bro. Kemudian Sharp juga ngasih fitur Dolby Vision HDR di layarnya bro. Dan bukan cuman gimmick aja nih. Dengan dua teknologi ini sih menurut gue nonton film favorit jadi lebih nyaman gak sih bro? Karena setiap detail dari area gelap sampai terang itu semua bakal kelihatan jelas banget. Dan buat kalian nih yang suka kegiatan luar ruangan, slow banget ya karena Sharp Aquos R9 ini guys punya brightness di angka 1500 nit buat kondisi normal dan 2000 nits untuk kondisi peak. Pokoknya sih gue gak ngeraguin lagi ya kualitas layar dari Sharp nih bro. Emang setiap smartphone buatan mereka tuh gokil banget sih. Gue memang nggak pernah meragukan kemampuan layarnya. Baiklah, dari bagian layar yang menurut gue cukup impresif guys, kita bakal bahas sekarang masalah performanya.
Kira-kira segahar apa performa dari si Sharp Aquos R9 ini, bro? Dalam hal performa ya, Sharp Aquos R9 ini tuh sudah dibekali sama chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, guys. Yang mana chipset ini itu memang dibuat buat segmen handphone menengah ke atas. Kemudian dibekali juga sama teknologi seperti Qualcomm AI Engine, kemudian ada Qualcomm Spectra ISP, dan juga ada Snapdragon Elite Gaming, bro. Terus menariknya lagi nih ya, chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3-nya ini, guys, dibuat dengan fabrikasi 4 nanometer yang super efisiensi banget deh. Dan mampu banget nih ngasilin grafis berkat GPU Adreno 732-nya nih, bro. Terbukti nih ya, pas kita uji pakai benchmark, si Sharp Aquos R9 ini, guys, Doski ini bisa menghasilkan skor 1,3 jutaan untuk pengujian Antutu Benchmark versi 10. Gue rasa ini hasil yang cukup besar banget ya, guys. Nah, saat pengujian realnya nih ya, gue main Genshin Impact, di settingan highest, guys, 60 fps, smartphone itu bisa menjalankan dengan stabil banget di angka 48 lah sampai 52 fps. Bahkan kalau kita setting ke default 60 fps, si Aquos R9 ini, guys, bisa banget menjalankan Genshin Impact dengan stabil di angka 58 fps. Pada saat gue main nih ya, mulai dari mode farming sampai nge-war, Doi ini masih sangat nyaman banget dipakai. Untuk suhunya sendiri sih terbilang masih sangat playable ya, walaupun dimainkan selama 30 menit nih. Dan pas gue main selama itu, guys, itu menyentuh suhunya di angka 38 derajat Celcius, bro. Sedangkan main game sekelas Mobile Legends nih, guys, udah pasti going well banget sih. Nggak ada sama sekali kendala ya, setiap gue nge-rank sih berjalan dengan baik banget nih. Kemudian buat penggunaan sehari-hari ini ya, gue sih nyobain buat edit video CapCut, guys. Dan Doi ini masih berjalan dengan mulus tanpa adanya keberatan gitu, bro. Walaupun gue pakai formatnya ini 4K ya, dan si Aquos R9 ini bisa mengakomodir dengan baik banget lah. Ini gue ngerendernya satu video pendek ya, guys, durasinya semenit, nggak ada full efek sih memang, dan bisa diselesaikan dalam waktu beberapa detik aja, bro. Lanjut, sekarang kita berpindah ke performa pengisian dayanya nih, guys, yang mana Sharp Aquos R9 sudah dibekali sama baterai berkapasitas 5000 mAh dengan 30 watt fast charging. Nah, dengan kombinasi tersebut nih ya, kita tuh bisa ngasilin baterai selama 6 jam 30 menit untuk kita pakai full main game, bro. So, menurut gue sih performa dari handphone ini cukup oke banget gitu ya, guys. Buat pemakaian sehari-hari sih lancar gitu. Dan ternyata, surprisingly, Snapdragon 7 Plus Gen 3 ini memang cukup banget buat memenuhi kebutuhan gue sehari-hari gitu ya. Mulai dari main game tadi, kemudian kita pakai buat kerja, buat sosmed, ngedit-ngedit video, itu lancar jaya tanpa ada kendala sama sekali. Next, kita bakal bahas sebuah part yang menjadi pamungkas to the bone nih, bro. Kita bakal bahas masalah kameranya. Kenapa gue bilang pamungkas, guys? Ya jelas karena kali ini Sharp tuh udah collapse sama yang namanya Leica, yang mana terdapat dua kamera dengan resolusi 50,3 megapiksel, dan khusus untuk kamera utamanya nih, guys, ini pakai sensor berukuran 1/1,55 inci, sama udah support juga OIS pada kamera utamanya nih. Sementara yang menarik lagi dari secondary kameranya, guys, ini pakai lensa ultra wide. Nah gitu dong Sharp. Beralih lagi nih ya, sekarang kita ke kamera depannya, guys, yang mana Sharp juga memberikan resolusi 50,3 megapiksel untuk memastikan kualitas foto selfie kalian tuh tetap baik gitu, bro. Kemudian buat menu kameranya, ini terbilang cukup lengkap ya, dan UI-nya ternyata memang mudah banget nih, guys, kita operasikan. Terdapat juga menu Pro Video buat kalian yang mau buat video ala-ala sinematik, yang mana bokehnya juga bisa kita atur juga nih, guys. Terus mode video standar yang punya 2 kali optical zoom. Terus buat format videonya nih ya, kita bisa ngerekam dalam format 4K 30 fps. Dan kita juga bisa ngerekam nih di format 1080 30 fps atau 60 fps. Lanjut, sekarang kita ke mode foto. Dan kalian tuh bisa dapetin 2 kali optical zoom ya, sampai 8 kali digital zoom nih, bro. Terus ada juga mode portrait buat foto bokeh. Ada night mode-nya juga, manual foto juga ada, guys, dan beberapa mode lain nih, kayak misalkan ada high resolution, kemudian ada time lapse, ada slow mo, dan juga HDR video. Nah, pas gue coba mode foto normalnya sih, guys, memang hasilnya tuh lumayan puas banget lah gue. Warna yang dihasilin tuh lebih ke arah natural ya, nggak ada oversaturasi, guys. Dan gue rasa ini cocok banget deh buat lu yang nggak suka warna biasa. Jadi bisa lu matengin sendiri gitu. Terus kameranya ini juga udah ada yang namanya fitur Auto HDR. Jadi kalau misalkan lu lagi foto di kondisi dengan kontras yang tinggi, guys, kayak ada bayangan dan juga highlight, ini detailnya tuh masih tetap kelihatan jelas, bro. Buat mode malamnya juga bagus banget ya. Ini bikin pemandangan tuh bisa dilihat dengan baik, bro. Pas motret lampu-lampu jalanan ataupun cityscape, ini detailnya tetap tajam. Dan noise-nya, surprise ini juga nggak terlalu ganggu banget nih. Terus ultra wide-nya sih menurut gue juga keren banget nih, bro. Yang suka foto pemandangan ataupun arsitektur gitu ya. Perspektifnya tuh luas. Jadi enak banget gitu buat masukin banyak objek dalam satu frame. Detailnya juga cukup bagus ya, walaupun masih ada distorsi barel yang memang kelihatan nih. Footage-nya juga stabil ya pas kita ambil nih berkat ace bawaannya nih, bro. Meskipun harus rela cropping sedikit sih memang.
Tapi karena lensa aslinya itu lebar, setelah di crop pun ini masih cukup luas kok. Ini gue coba buat vlogging ya guys, sambil ngambil footage pemandangan, dan hasilnya tuh smooth banget. Dan warna videonya tuh realistis menurut gue. Nah satu lagi nih yang gue notice, handphone itu nggak gampang panas ternyata guys. Jadi aman banget nih buat lo yang suka ngerekam video dalam durasi yang panjang gitu. Dan buat selfie juga kamera depannya menurut gue ini cukup rapi loh. Hasilnya tuh tajam ya, detail wajah tuh kelihatan jelas. Dan mode potretnya ini loh guys, ini pinter banget lah buat misahin subjek sama backgroundnya. Gue rasa sih cocok banget ya buat lo yang suka selfie nih buat di-upload ke feed ataupun di story Instagram bro. Jadi kesimpulannya sih menurut gue untuk Sharp Aquos R9 ini memang cocok banget buat lo semua yang mungkin lagi nyari sebuah handphone dengan kemampuan foto dan pengambilan video yang lebih solid gitu guys. So gimana pendapat lo? Langsung aja tulis di kolom komentar terkait dari kameranya guys. Tapi kalau menurut gue sih ya, overall kalau kita ngomongin Sharp Aquos R9 itu rasanya kayak dapat paket komplit brother. Dari desain itu premium banget ya, dengan full kaca dan juga frame aluminium, ngebikin handphone itu berasa solid dan mahal banget. Kemudian kalau kita lihat dari bagian layar, ini udah pakai Pro Exo LTPO OLED 240Hz loh guys. Yang nggak bisa kita pungkirin lagi nih, kalau layarnya tuh sangat bersaing banget lah di pasaran. Terus dari segi performa, handphone ini udah pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 yang jelas ngasih tenaga besar nih buat multitasking. Kemudian main game juga lancar, bahkan rendering video berat ini oke juga guys. Ya emang sih nggak sekelas flagship Snapdragon 8 Gen gitu ya. Tapi udah lebih tadi cukup lah buat lo yang cari performa stabil tanpa bikin dompet lo tuh bolong bro. Kemudian buat baterainya cukup besar juga nih 5000 mAh, tahan lama lah intinya. Walaupun fast chargingnya cuma 30 watt, ya mungkin terasa agak lambat ya dibandingkan sama kompetitor. Dan highlight utamanya sebenarnya tuh hasil collab sama Leica ini nih bro. Cukup gila banget sih menurut gua. Hasil fotonya tuh detail ya, warnanya tuh natural, cocok banget lah buat lo yang nggak suka hasil over edit. Fitur HDR-nya juga bikin foto di kondisi kontras tinggi tuh tetap solid guys. Ya memang sih kekurangannya ada gitu guys. Seperti yang gue bilang tadi, kayak fast chargingnya cuma 30 watt, yang memang kalau kita bandingin sama kompetitor agak sedikit kurang. Kemudian di kamera ultrawide-nya distorsinya juga masih ada. Cuman kalau kita lihat lagi dari kualitas layar, kemudian performa, apalagi kameranya yang pamungkas to the bone bro, gue rasa beberapa kekurangan itu jadi kayak ketutup gitu nggak sih guys? Menurut lo semua gimana nih? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang jelas dari gue sih happy banget karena dengan datangnya Sharp Aquos R9 ini, pasar smartphone jadi makin rame gitu guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.